Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita memasuki materi perkuliahan yang ke-7 ya. Sebenarnya karena kita pada saat pertemuan itu di pertemuan minggu kedua, jadi kita memasuki materi pertemuan ke-6. Namun sebagaimana telah diberitahukan oleh kampus bahwasanya ini materi terakhir untuk menghadapi UTS, karena sedikit lagi kita pada bulan November akan memasuki UTS. Jadi saya memberitahukan kepada adik-adik sekalian bahwasanya perkuliahan kita ini ya memang materi yang ke-6 dan ke-7 itu sama ya di dalam silabusnya. Artinya karena panjang jadi dibagi dua, pertemuan ke-6 dan ke-7 gitu. Temanya sama, itu tentang kalimat utama, kalimat efektif, dan selanjutnya tentang pembagian kalimat gitu. Adapun adik-adik sekalian, pada perkuliahan kita ini kita membahas tentang persiapan kita untuk menghadapi UTS. Di dalam AIDU saya telah memberikan tentang kisi-kisi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ini sambil buka kameranya ya, adik-adik sekalian. Yang belum buka kamera biar ketahuan hadirnya. Karena kalau sebagaimana telah disampaikan oleh saya, kuliah dengan menggunakan Zoom, kalau tidak menampakkan wajah kameranya, itu dianggap tidak hadir gitu ya, sebagai attitude gitu. Untuk itu mari sama-sama kita perhatikan pembelajaran kita tentang, sebentar, ini saya buka dulu. Nah, ini materi yang telah saya siapkan ya. Yang pertama adik-adik sekalian yaitu tentang meresume seperti biasa ya, materi ajar yang ada pada lesson pertemuan ke-6. Disisipkan foto materi bahwa Anda telah, foto pembelajaran ya, foto materi slide-nya maksudnya, sebagai bukti bahwa Anda telah mempelajarinya. Karena dalam menjawab AIDU itu, di samping bukti dengan tulisan dalam artian yang ada di Word atau di Google Docs, itu juga dibarengi dengan foto ya, foto slide-nya bahwa Anda telah membuka lesson, karena materinya semuanya ada di lesson itu. Terus instruksi yang kedua ini tidak perlu diisi ya, tidak perlu diisi. Yang instruksi kedua cuma dipelajari, dibaca dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ya. Bahan persiapan UTS, sebagai bahan persiapan UTS. Di situ materinya tidak jauh dari materi 1 sampai 7 gitu. Terus di sini kisi-kisi UTS. Nah, kisi-kisi UTS ini boleh diisi ya, dijabarkan, itu boleh dipelajari saja ya. Paham maksudnya ya? Kalau diisi maksudnya untuk latihan Anda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di AIDU ya, di kuis, karena pilihan ganda. Kalau tidak dipelajari dari sekarang, dipahami dari sekarang, Anda akan mengalami kesulitan gitu ya. Nah, diantaranya sejarah bahasa Indonesia, dari mulai sejarah bahasa Melayu, sejarah terus Pan-Operation, juga ejaan Suwandi, ejaan EYD, sampai ke Poebi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sekarang ya, di abad 21 ya. Yang kedua,
tentang bahasa Indonesia yang dikukuhkan sebagai bahasa resmi. Itu lihat di situ juga ada, di sejarah bahasa Indonesia sebenarnya ada ya. Anda baca di sejarah bahasa Indonesia, nanti apa istilahnya, kisi-kisi yang kedua akan dapat Anda lihat. Terus ragam bahasa ya, ada bahasa tulis, ada bahasa lisan ya. Nah, ini bahasa tulis banyak ragamnya ya, ada bahasa lisan juga banyak ragamnya. Di sini Anda pelajari macam-macamnya. Kalau misalnya tidak ada di materi situ, boleh lihat di Google gitu ya, ragam bahasa, bahasa tulis dan bahasa lisan. Nah, tadi sebagaimana telah dijelaskan di dalam sejarah bahasa Indonesia, nah ejaan Swandi, ejaan Pan-Ovation, ejaan atau ejaan Republik ya, ejaan yang disempurnakan dan Poebi itu diperhatikan tahun berlakunya. Misalnya Pan-Ovation itu tahun 1901, Swandi misalnya 1972 gitu ya, dan seterusnya. Itu diingat-ingat ya, dengan disahkannya ejaan-ejaan tersebut ya. Nah, terus di dalam paragraf dan penjelasannya, materinya itu bisa dicari di Google ya, kalau tidak ada di materi, karena ini materinya Bu Mulyati gitu ya, yang sangat ringkas sekali, jadi agak sulit bagi mahasiswa untuk mencarinya. Cari di ini, di Google ya. Nah, selanjutnya materi paragraf ini ada paragraf inti, paragraf pembuka, paragraf penutup gitu. Di situ dipelajari ya, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Itu ada beberapa paragraf ya, dan penjelasannya ya. Di situ Anda pelajari. Terus juga ini yang ada di daftar di dalam materi pembelajaran pertemuan ke-6 dan ke-7 tentang kalimat efek dan kalimat efektif ya, kalimat utama dan kalimat efektif. Nah, kalimat utama dan kalimat efektif penjabarannya di sini slide juga ada. Kalau misalnya kurang lengkap, Anda bisa cari searching di Google gitu ya. Nah, setelah Anda pelajari semuanya, nih dari kisi-kisi ini bisa, dari kisi-kisi ini di istilahnya dijabarkan menjadi 25 pertanyaan ya, dikembangkan menjadi 25 pertanyaan, dan 25 pertanyaan yang ada di UTS ini semuanya dalam berbentuk pilihan ganda. Jadi kalau misalnya Anda tidak mempelajari terlebih dahulu, maka akan mengalami kesulitan di memang membacanya. Kenapa saya berikan cuma 25 pertanyaan di dalam menghadapi UTS? Karena demi untuk memudahkan Anda di dalam mempelajarinya. Gitu ya. Di sini diberikan batasan-batasan oleh saya dengan kisi-kisi. Supaya apa? Supaya nilainya bagus. Gitu ya, supaya nilainya bagus, saya harapkan begitu. Gitu. Jadi memudahkan mahasiswa, jangan terlalu ini, karena waktunya 1,5 jam ya. Jadi Anda tidak tergesa-gesa dalam mengisi materi yang ada di soal UTS. Anda bisa pelajari dengan seksama. Kalau memang sudah yakin jawabannya, boleh jawab gitu ya. Dan waktunya lama, 1,5 jam. Jadi jangan terlalu terburu-buru, pengen cepat selesai lalu asal-asalan akhirnya nilainya jelek. Jadi dalam UTS ini bisa, ini sifatnya open book. Open book itu maksudnya apa? Anda bebas membaca. Jadi sambil menghadapi laptop gitu ya, Anda juga buka HP gitu ya, bisa open book begitu, dan nanti akan memberikan jawaban sesuai dengan itu. Pertanyaan-pertanyaan sih gampang sebenarnya. Buka HP maksudnya untuk mencari jawaban, membantu ya. Yang paling bagus hafal dan paham ya. Kalimat efektif, kalimat utama, Poebi, EYD gitu ya.
Kalau yang lain kan sifatnya cuma sejarah. Maksudnya apa? Karena ini ilmu praktek. Nanti suatu saat, ya, suatu saat Anda menulis karya ilmiah yang memang kemarin sudah dicoba beramai-ramai ya, secara berkelompok, itu bisa Anda praktekkan di dalam penulisan karya ilmiah. Dan pada saat Anda tugas akhir, KKP, dan lain sebagainya, menulis jurnal, itu bisa dipelajari dan dipraktekkan gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Silakan yang mau bertanya. Saya Pak mau nanya Pak. Silakan. Tamam, Pak Edu Tamam ya. Ya. Iya, iya Pak. Untuk UTS itu semua kita pilihan ganda ya Pak ya? Iya, UTS itu semuanya pilihan ganda. Itu soalnya saya sengaja tidak terlalu banyak keluar dari tema yang sudah diberikan gitu ya. Tapi juga ada tambahan karena ada di dalam lesson itu ada cuma sekedar istilahnya kayak namanya slide gitu ya, PPT, PowerPoint tuh sangat singkat gitu. Jadi bisa dijabarkan, dilihat di searching di Google banyak gitu ya. Saya tambahkan dengan materi-materi yang pernah saya pegang dulu bahasa Indonesia itu. Ya. Jadi dikombinasi oleh saya. Soalnya cuma 25 dan nanti saya banyak di tugas yang Anda kerjakan di AIDU yang dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 itu akan dijadikan tugas mandiri nantinya gitu ya. Secara berkelompok cara penilaiannya. Jadi penilaian UTS ini 30%, tugas mandiri 30%, nanti UAS 40%. Oleh karenanya pada saat UTS dan UAS ini saya kasih soal yang memang tidak jauh dari materi yang telah diberikan. Ya, gitu Pak Edi ya. Ada lagi yang mau Baik bertanya? Pak. Ada lagi? Silakan. Mumpung masih ada waktu. Pak, izin bertanya Pak, Ya, silakan Pak Dwi. untuk tugas kemarin itu kira-kira itu dikasih keterangan ditandain gitu atau dibenerin aja ya Pak ya untuk kalimat apa sih namanya menganalisis skripsinya gitu Pak? Iya, itu dikasih tanda. Misalnya hurufnya ya. Misalnya yang salah dikasih tanda di bawahnya gitu. Atau diperbaiki seharusnya semacam ini. Gitu kita belajar mengkritik tulisan orang gitu. Nanti pada saat Anda jadi dosen sama begitu. Kalau ada orang nulis salah ya kita perbaiki. Karena itu yang tugasnya memperbaiki penulisan pada saat sidang skripsi itu biasanya saya ya, karena saya bukan bidang IT. Yaitu saya membahas tentang penulisan-penulisan yang salah penggunaan bahasanya, salah penulisannya, benar pengucapannya tapi penulisannya salah gitu. Jadi kalau misalnya Anda menganalisis itu bahasa yang salahnya dikasih merah gitu ya, terus di bawahnya perbaiki seharusnya bahasanya semacam ini gitu di bawahnya. Jadi di bawahnya itu ada untuk membenarkannya gitu ya, bahasa yang benar maksudnya seperti apa gitu. Misalnya seperti dipertanggungjawabkan, ada yang menulisnya secara terpisah, dipertanggungjawabkan gitu ya, dipisah. Nah, tulisannya itu kan salah. Jadi Anda tulis yang benar itu dipertanggungjawabkan, semuanya itu dicampur ya, disatukan. Jadi tidak dipisah-pisah. Dipertanggungjawabkan itu satu kalimat, satu kata gitu ya. Ya. Paham ya? Adli? Baik Pak, makasih banyak Pak penjelasannya. Iya. Ini juga ada yang perlu diedit nih. Ada UTS tahun 2022, 2202 malah. Ada yang kurang tuh. Semalam nulisnya semalam. Ya silakan. Ini waktunya tinggal sedikit lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tinggal 8 menit. Yang lainnya mana? Maaf Pak, kan kemarin kan tadi kata Bapak bisa ditaruh di bawahnya ya Pak ya, Iya. yang skripsi.
Hmm. Kalau saya tandain terus kalau di docs kan bisa dikasih komen Pak. Jadi saya tandain terus langsung saya komen di sampingnya tuh bisa diirin Pak. Langsung ada pembenarannya. Oh ya nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa Oh, oke dijelas, Pak. bisa dipahami sama saya gitu ya. Artinya Oh, saya kalau baca itu paham gitu. Oh oh ini iya ya Pak. perbaikannya semacam itu. Oke Pak, makasih Pak. Iya. Ada lagi silakan. Kalau tidak ada lagi, ya jadi saya sudahi ya. Nanti bagi yang ketinggalan dilihat di video di YouTube-nya. Tinggal eh, dibuka saja. Terus yang kisi-kisi ini sebagusnya dijadikan alat untuk latihan. Supaya nanti pada saat Anda UTS, jadi Anda tidak istilahnya kesusahan. Udah mudah, udah pernah ketemu gitu semacam itu ya. Udah artinya insya Allah nilainya akan bagus. Dan saya harapkan semuanya mahasiswa saya yang di kelas saya ini di Bahasa Indonesia lulus dengan nilai yang bagus. Jangan cuman sekedar lulus ya. Nilai C. Nah, itu nilai C itu harus diulang nantinya. Karena C itu lulus, cuma kalau untuk sarjana itu harus ngulang. Karena nggak bagus nanti dalam penulisannya dia berarti belum paham penulisan bahasa Indonesia gitu ya ukurannya. Jadi nilainya minimal B, minimal B jangan sampai C. Oleh karenanya tugas-tugas mandiri yang telah diberikan itu harusnya ya karena sangat membantu itu dikerjakan dengan baik. Ini saya perhatikan di absennya sekian yang mengerjakannya sekian gitu. Nah ini kasihan nantinya. Saya menilai dengan apa adanya yang sesuai dengan yang Anda kerjakan ya, objektif. Dan kadang-kadang kalau memang mahasiswa rajin terus dia cara pengerjaannya masih belum ini bisa ditolong dengan tugas mandiri. Bisa dikatrol gitu ya. Nah itu saja adik-adik sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini banyak yang warahmatullahi tidak buka ini ya, tidak buka kameranya. Yang hadir ada sekitar 28 ya. Tapi yang buka kamera cuma ya ada 25-an. 20. Di sini 1 2 3 4 5. Terus sebentar. 5 6 7 8. Kita sekitar 8 orang kan yang tidak buka kamera ya. Ada yang cuman kayak Muhammad ada nih di sini nih. Lutfi tidak ada. Terus lagi Eka apa itu? Putra siapa itu? Enggak ada. Terus ini Bagus tidak ada. Wahyu tidak ada. Ya segitulah yang hadir. Ini ada Faisal, gelap bener di kamar kayaknya ya, Faisal Hamdi. Terus ini Huda oh Huda ada. Huda tidak ada, Huda. Nah gitu ya dari sekalian, saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Saya akan memeriksa dan langsung kerjakan di Aidu ya. Nah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.